Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Bergabung lagi bersama saya Maria Assegaf. Kita tahu bersama ya pemirsa, kemarin ada sebuah rumah yang kemudian dijadikan sebuah lokasi pesta privat berbikini di wilayah Depok, Jawa Barat yang menjadi sorotan. Pasalnya pihak kepolisian kemudian melakukan penggerebekan, menemukan juga sejumlah miras, sejumlah alat kontrasepsi. Kita mungkin juga sering melihat juga viral sempat di media sosial. Banyak sekali pasangan muda-mudi bahkan juga pasangan sesama jenis yang kemudian begitu leluasanya ya menampilkan kemesraannya di muka publik. Hal ini juga sempat terjadi di sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi dengan muda-mudi kita di negeri ini? Mengapa kemudian mereka bisa begitu mudahnya ya melanggar etika, melanggar norma sosial, bahkan juga melanggar hukum. Nah, kita akan bahas hal ini, kita akan berbincang bersama dengan sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu ada Ustazah Yati Priyati. Assalamualaikum, selamat malam Ustazah. Salam Mbak Maria, Masya Allah. Terima kasih sudah diundang, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Dan juga di sampingnya ini sudah ada Mbak Baby Jim Aditya, psikolog kita. Selamat malam Mbak Baby. Selamat malam Maria, terima kasih. Iya, dan juga kita sapa juga ada praktisi kepolisian, ada Brigjen Pol Purnawiran Suwari. Selamat malam Mbak Maria, selamat malam pemirsa. Dan juga tentunya ada pengamat sosial Mbak Devi Ramawati. Halo Mbak, selamat malam. Selamat malam juga Mbak, waalaikumsalam. Langsung saja kalau begitu Mbak, digunakan juga mikrofonnya. Karena kalau misalnya kita ingin tahu ya sebenarnya apa yang terjadi dengan anak muda kita saat ini. Dan sebelum dijawab, kita lihat terlebih dahulu, kita simak juga ini ada tayangan yang perlu kita saksikan bersama pemirsa. Geger private party digelar di sebuah rumah mewah di kawasan Depok, Jawa Barat 5 Juni lalu. 400 orang ikut berpesta, sebagian besar merupakan anak muda. Peristiwa ini terungkap setelah polisi menggerebek lokasi karena mendapat keluhan dari warga. Barang bukti minuman keras dan 10 kotak alat kontrasepsi berhasil disita. Setiap orang dikenakan harga Rp300.000 hingga Rp8 juta untuk bisa ikut pesta. Pengelola rumah merasa tertipu oleh penyelenggara acara karena mengaku dari kampus dan menyewa untuk acara ulang tahun. Beberapa pria yang diduga pasangan sesama jenis menampilkan kemesraan di salah satu kafe di wilayah Jakarta Selatan. Aksi ini tersebar melalui sebuah video di media sosial pada 3 Juni lalu. Pada akhir 2021, pelaku yang sama juga melakukan aksi tak pantas di tempat yang sama. Pemilik kafe membantah kafenya menjadi tempat untuk pasangan sesama jenis berkumpul. Private party di Depok, Jawa Barat bukan kali pertama terjadi. Aksi kemesraan pasangan sesama jenis tidak perlu lagi bersembunyi. Akankah masyarakat siap dengan realitas ini? Iya, kita lanjutkan Mbak Devi. Tadi kita sudah simak bersama. Ini sebenarnya fenomena apa? Apakah ini juga hal yang sudah bisa dikatakan biasa kita lihat di negeri ini? Pertama yang perlu saya sampaikan dari tahun 81 sudah ada, artinya 41 tahun yang lalu sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan pengaruh media terhadap pikiran dan perubahan perilaku anak-anak muda dalam konteks hubungan keintiman seperti tadi mendemonstrasikan perilaku seksual ataupun tadi party-party seperti itu. Kita tahu bicara party bahasanya sudah bahasa Inggris gitu ya. Lalu kemudian menggunakan pakaian dan sebagainya yang jelas bukan budaya kita. Artinya ini jelas merupakan satu model fotokopi yang dilakukan oleh anak-anak muda kita yang dia lihat dari media. Kenapa kemudian anak-anak muda yang melakukan? Jelas mereka adalah entitas yang paling punya banyak waktu kesempatan untuk mengkonsumsi apapun yang ada di media. Nah persoalannya sekarang media semakin tidak terkontrol karena sifatnya sudah sangat pribadi. Karena bentuknya adalah gawai yang 24 jam anak-anak kita itu mengkonsumsi hal tersebut. Sehingga kemudian mereka melakukan fotokopi tadi. Yang kedua terkait dengan aksi demonstrasi. Ini persoalan adab. Kenapa? Ada sebuah studi tahun 2015 yang menunjukkan dari 168 negara ada 84-nya yang bahkan memiliki alat hukum bagi orang-orang yang mendemonstrasikan hal-hal yang dianggap tidak beradab di negara mereka. Kalau anak-anak tadi melakukan ini di negara yang sisa dari 84 tadi silahkan.
tapi negara ini punya adab. Nah ini artinya apa? Ada tantangan. Saya mohon maaf, bukan saya berpihak pada anak-anak muda itu, tapi yang salah bukan mereka. Mereka korban dari sistem sosial orang-orang dewasa yang abai terhadap tumbuh kembangnya mereka. Oke, mereka kemudian Anda sampaikan tadi sebagai korban, tapi begini Mbak, kalau kita lihat mungkin ya zaman dahulu, mungkin zaman-zaman Mbak Devi juga masih muda lah, kita nampaknya cukup tabu gitu ya Mbak, kalau misal melakukan hal-hal seperti itu, mengekspos hal-hal yang dianggap tabu. Tapi sekarang nampaknya justru jadi kebanggaan buat mereka. Karena begini, kenapa dari udah 41 tahun lalu tuh jelas kenapa, apa yang ada di media, karena kita bentuknya hanya kotak ini, kalau dulu televisi kotaknya lebih besar. Ini kita akan melihat pengaruhnya apa, kita akan melihat bahwa yang dilakukan di sini adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang harus kita tiru. Dan bagi anak-anak muda, ketika di sini sudah melakukannya, dia akan merasa bahwa oh ya nggak apa-apa dong berarti begini. Ditambah lagi ketika sebagian kecil lingkungan juga sudah mulai berani menunjukkan hal tersebut. Kenapa mereka bisa berani menunjukkan hal tersebut? Sederhana, kenapa tadi saya bilang orang dewasa, kok bisa jam segitu ada di luar rumah? Di masa saya jam segitu, apalagi ini kan pandemi belum selesai, nggak mungkin kita di atas maghrib keluar rumah. Nah artinya apa? Apa namanya, anak-anak ini menurut saya bukan hari ini mereka menjadi begitu pada saat kejadian. Ini satu proses yang panjang sehingga mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lihat itu layak difotokopi dan itu tidak salah. Nah anak muda, karena nanti beliau yang lebih mafhum, anak muda itu secara fisik kan memang tubuhnya belum sempurna sehingga kemampuan mereka untuk mengambil keputusan juga masih sangat lemah. Di situ peran orang dewasa untuk sering ngobrol. Persoalannya orang-orang dewasa juga sekarang terjerat pada pesona media sosial yang akhirnya mohon maaf abai, dan itu bisa jadi kritik buat saya sendiri sebagai orang tua. Ya, keterbukaan akses informasi, lingkungan juga nampaknya sekarang sistemnya sudah bergeser ya dari yang sebelumnya. Ya jelas tadi, karena tadi rujukan kita sekarang ada di sini. Yang paling banyak memproduksi penetrasi budaya yang paling mudah dan tanpa orang kira jadi OTG, orang tanpa gejala, bahwa ternyata dia sudah bergeser keadabannya, kearifan sosialnya. Karena apa? Karena kan ditampilkan dengan sangat menyenangkan lewat film, lewat lagu, kita bersenandung, kita menonton, menikmati, sehingga kita tidak menyadari bahwa itu mempengaruhi kita. Bahkan orang dewasa sekalipun, bayangkan kalau itu anak-anak. Jadi tanda kutip tidak heran kalau perilaku ini muncul, dan ini kebetulan menurut hemat saya, kebetulan aja ketahuan. Dan bicara perilaku, perubahan perilaku, media televisi di masa lalu juga sudah banyak riset yang menunjukkan itu. Tidak heran, bahkan 20 tahun lalu saja Indonesia sudah ada penelitian-penelitian seks bebas, sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak muda kita. Salah satunya adalah konsumsi media menurut hemat saya. Oke Mbak Baby, jadi apakah betul begitu secara psikologi ya, ada perubahan karakter anak muda kita saat ini? Terima kasih Mbak Maria. Melengkapi apa yang disampaikan Mbak Devi, memang penelitian-penelitian banyak sekali ya sejak puluhan tahun yang lalu. Demikian juga kunjungan-kunjungan ke klinik psikologi begitu ya, bahwa anak-anak muda sebetulnya itu kan seperti satu entitas yang terpisah dari kehidupan orang tuanya. Walaupun mungkin secara sosial, secara fisik mereka bersama-sama di dalam satu rumah, tapi sebagian besar dari mereka itu sebetulnya tidak terhubung satu sama lain begitu ya. Mereka hidup di dunianya sendiri, di alamnya sendiri, dalam persepsinya sendiri tentang dunia ini. Orang tuanya juga begitu. Ya, tadi Mbak Devi sudah bilang bahwa orang tuanya sendiri juga belum tentu lebih bijaksana sebagaimana yang kita pikirkan, tidak Mbak Maria ya. Jadi anak-anak ini atau anak-anak muda ini adalah produk dari rumah tangga yang mungkin satu sama lain tidak pernah berkomunikasi secara efektif ya, secara efisien. Mungkin komunikasinya hanya tentang pulang jam berapa, pergi sama siapa, masih punya duit atau enggak gitu. Tapi bagaimana perasaan mereka menghadapi hari-hari ini, bagaimana perasaan mereka menghadapi teman yang ini, teman yang itu, persoalan yang ini, persoalan yang itu, tidak pernah dibicarakan. Bahkan untuk mengenali dirinya sendiri mereka harus ke psikolog gitu ya, itu kan menyedihkan gitu ya. Sedangkan diri sendiri aja nggak kenal, nah orang tua pun juga nggak kenal sama kebutuhan kita, terus mereka mau bicara pada siapa? Ya, belum lagi kebutuhan untuk mengekspresikan diri relatively berbeda dari orang lain ya. Kalau sekarang kita mungkin sebutnya pejuang konten ya Mbak Devi. Kan begitu banyak orang yang demi kontennya itu bersedia melakukan apa saja. Nah itu dia, bahkan melanggar norma sosial, melanggar norma etika, apapun. melanggar hukum. Melanggar keselamatan gitu ya, melanggar peraturan. Nah itu membuat itu semua berpadu di dalam diri anak muda yang masih penuh dengan gejolak untuk memamerkan identitas, mau tampil beda.
dan seterusnya dan seterusnya. Sebegitu pentingnya ya menampilkan jati diri mereka. Emang enggak? Emang enggak? Tapi begitu ekstrim kayak kalau kita lihat gitu loh Mbak Baby zaman Loh, sekarang. ya sekarang gini ya, dimanapun kita pergi sekarang ini terutama di kota besar, kalau kita mau makan kan kita lihat orang bukannya berdoa mensyukuri makanan itu, tapi kita malah sibuk motret-motret dan cepet-cepet upload, cepet-cepet Iya, posting gitu. Sebegitu pentingnya gitu loh eksistensi bahwa saya bisa bayar makanan di kafe yang mahal, di restoran yang mahal. Dan itu bukan hanya orang muda saja Mbak Maria, orang dewasa pun, orang yang setua saya pun masih banyak yang kayak begitu. Yang penting banget gitu loh. Kalau lagi pergi kemana cepet-cepet harus posting, cepet-cepet harus posting. Kayaknya seluruh dunia tuh harus memberikan persetujuan ya atau approval atau pengakuan gitu ya. Dan saya pikir itu mungkin salah satu bentuk dari simptom lack of acknowledgement, lack of approval gitu di dalam diri seseorang. Sehingga membutuhkan persetujuan. Nah cuman yang kita lihat ini adalah sesuatu yang mungkin melanggar hukum begitu ya Ibu Brigjen. Sehingga itu menjadi masalah begitu. Karena bagaimanapun hal-hal yang tadi kita bahas itu kan sesuatu yang melanggar norma budaya, etika dan seterusnya. Belum lagi melanggar aturan gitu. Oke, kalau kita lihat tadi kita lihat beberapa tayangan gitu ya Mbak Baby ya. Ini memang mereka sebenarnya, mereka sadar bahwa ini yang mereka lakukan ini sebuah pelanggaran atau memang karena adanya kekosongan hukum tadi? Bisa perpaduan semua ya Mbak ya, Oke. karena mungkin mereka sendiri karena dorongan teman, juga kekurangan pengetahuan tentang apa sih yang harusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, mereka melakukan hal itu begitu ya. Tambah lagi dalam keadaan euforia kumpul bareng-bareng ya itu kan secara psikologi massa itu membuat tanggung jawab individu menjadi menipis atau mengecil gitu sehingga merasa nggak apa-apa lah rame-rame ini, ntar juga kalau ketangkap rame-rame gitu kan ya. Saya dulu sering mencontohkan waktu zaman kereta api masih membolehkan orang naik di atas atap kereta api ya. Kita yang di UI pasti tahu ya. Itu kan dulu orang juga naik di atas atap kereta api Asal karena ada tanggung temennya. jawab sosialnya menipis karena beramai-ramai. Ntar juga kalau ketahuan nggak apa-apa lah beramai-ramai ini. Atau orang tawuran gitu ya. Kan sama kan. Beda kalau 1 lawan 1 kan lain ya tanggung jawabnya. Karena Ya. kita sendiri-sendiri. Gitu. Oke, ini menarik kalau kita ngomongin soal hukum ya. Nanti kita akan ngobrol juga nih sama Bu Sri ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi kami akan kembali. Iya pemirsa, berbicara mengenai sebuah rumah di wilayah Depok, Jawa Barat yang kemarin dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian karena diadakannya sebuah pesta privat. Polisi menemukan sejumlah adanya alat kontrasepsi, kemudian miras. Ini banyak menimbulkan juga para tokoh kemudian berbicara, ini harus diusut tuntas, harus ditarik juga ke ranah hukum. Kita coba lihat lebih dahulu ya beberapa tayangan cuplikannya. Ya ini pemirsa paling tidak pihak kepolisian menemukan ada 10 kotak alat kontrasepsi yang ditemukan dalam pesta privat tersebut. Polisi juga masih mencari sebenarnya apa unsur pidananya. Hingga saat ini paling tidak kalau misalnya kita lihat perkara izin yang masih menjadi persoalan besar. Ini juga ada kasus lain digunakan pasangan LGBT bermesraan. Polisi juga menutup sebuah kafe di wilayah Jakarta Selatan. Kalau ini juga kita sempat lihat viral juga di media sosial. Beberapa kasus serupa mungkin kita juga temui pemirsa. Jadi kalau kita lihat ini kasus LGBT di sebuah kafe di Jakarta Selatan ini pihak kepolisian juga masih mendalami sebenarnya pasal asusilanya. Jadi pertanyaannya sebenarnya kemudian banyak yang mempertanyakan. Sejumlah aktivis pemuda juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus private party yang berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Ya, kalau kita melihat beberapa tayangan tadi, Bu Sri, paling tidak kita berkaca kepada kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat sajalah. Apa sih sebenarnya yang dilanggar oleh para pemuda-pemudi ini? Nah, ini yang unik. Memang kita melihat gejala ini seolah tergagap-gagap. Banyak fenomena-fenomena yang secara positivistik belum dijangkau oleh hukum kita. Termasuk 2 hal yang diungkapkan oleh Mbak Maria. Apakah itu LGBT maupun acara ini. Acara ini dilangsungkan di ruang privat. Itu juga menjadi pro dan kontra.
Apakah polisi sekuasa itu sampai memasuki ruang privat? Tetapi ketika polisi masuk itu berarti sudah ada pengaduan, sudah ada gangguan ketertiban. Maka polisi tidak akan menunggu-nunggu lagi. Sebagaimana kejadian ini adalah kejadian yang ke-11. Ya. Jadi penyelenggaraan ini yang ke-11 semuanya berpusat di Jakarta Selatan. Oleh Sehingga IO yang sama? oleh orang yang sama. Oke. Nah ini sungguh menyedihkan. Menyedihkan bagaimana? Membangkitkan rasa kesadaran kita bersama, terutama saya sepakat bahwa ini adalah korban-korban dari manusia-manusia dewasa yang abai. Yang asik dengan dunianya sendiri juga. Sehingga mengabaikan tanggung jawabnya secara sosial maupun kepada sang pencipta. Karena mereka dititipkan kan. Nah ini kejadiannya bagaimana? Mereka menyebarkan posternya lewat salah satu medsos, platform medsos. Nah setelah itu saya yang ingin mendaftar, saya langsung ke DM. Masuk ke direct messengernya. Di sana saya mendaftar harus menggunakan akun real platform yang sama. Nama yang asli, email yang asli, nomor telepon yang asli. Itu adalah proses assessment. Artinya apa? Berarti mereka sudah punya kelihayan untuk melakukan seleksi terhadap pesertanya. Setelah dia yakin baru di-approve. Jadi tidak serta-merta, siapa tahu nih yang masuk polisi. Jadi tidak serta-merta langsung ketika dia sudah mendapatkan persetujuan, saya yakin dia punya database ini siapa ya, Iya, pernah ada paham pelanggan lah dia ya. Kira-kira ini ngelinknya kemana ya. Kalau dia dikasih akun media sosial yang sama, dia bisa dong ngecek siapa aja temennya. Iya, Oh iya. ada teman kita. Nah ini jadi jejaring sosialnya inilah yang membentuk. Apakah mereka saling kenal? Belum tentu. Karena saling kenal di media sosial tidak serta-merta kenal secara fisik di alam. Nah setelah itu diberikan Google Form. Nah Google Form itu disuruh diminta diisi langsung komunikasi di situ. Apakah hari itu dia mendaftar dan membayar? Membayar itu tidak tanggung-tanggung loh. Gak murah ya Bu ya? Enggak murah. Mulai dari yang harga 250, lalu 350, kemudian 3,5 juta, 6 juta, 10 juta, Wow. dan 25 juta. Lalu apa yang membedakan harga-harga ini? Fasilitasnya. Ini persis kalau kita ke diskotik, itu kan hanya ada musik. Diskotik kan masuk gratis kan? Yang masuk itu setelah kita makan minum baru bayar kan. Nah ini sama, tapi ini malah lebih mahal. 25 juta dapat 25 apa itu? juta. Nah setelah saya pelajari 25 juta itu adalah pendampingnya yang berbeda. Minuman keras yang ada di situ lebih berkelas mungkin dan jumlah orang yang ada karena VIP nih, VVIP. Hanya 8 orang, terus diberikan parkir kendaraan yang langsung akses ke dalam. Jadi serba eksklusif lah. Memang pada saat yang di Depok, di Depok itu tidak ada yang sampai menikmati fasilitas 25 dan 10. Hanya sampai yang termahal ada 8 juta. Model pemasaran ini sungguh mereka menyadari, memahami bahwa ini sesungguhnya dilarang secara moral maupun secara sosial. Tetapi mereka juga mengerti hukum belum menjangkau kami. Mereka sangat paham. Nah itu dia. Bisa tahu siapa yang mengorganisir? Dewasa muda. 19 tahun dan 22 tahun. Jadi Nah. mereka ini sebenarnya siapa sih? Begitu mudahnya kemudian mengumpulkan 400 orang dalam kurun waktu beberapa hari saja. Ini sebuah komunitas, kelompok? Kalau kita bisa bilang komunitas juga tidak bisa. Pasti itu berrelasi. Jadi grup-grupnya mereka, ya ini orangnya seputar-putar itu saja. Ada yang datang sudah bersama pasangannya atau rekannya, ada yang memang itu menjadi titik rendezvous-nya, meeting point mereka. Nah inilah yang terjadi. Nah yang menarik untuk membangkitkan kesadaran kita bersama terutama para orang tua. Iya. Jangan menganggap diri kita tuh fine-fine aja. Saya juga tidak ingin membagi kecemasan. Tetapi mari kita bangkit secara bersama-sama bahwa anak-anak kita tuh membutuhkan sesuatu. Mereka mencari lingkungan yang tidak pernah kita duga. Lingkungan yang keliru. Ini jam 8 mulai berdatangan. Jam 9, jam 9.30 mulai datang. Jam 11 langsung diambil tindakan. Nah dari tindakan itu memang kalau ada beberapa rekan-rekan yang mengatakan kok pemberitaan sangat seksis sih. Sebenarnya
polisi sama sekali tidak pernah memberikan statement bahwa itu pesta bikini. Tetapi ketika menemukan ada orang di swimming pool, ya pasti pakaian yang digunakan juga pakaian yang layak untuk swimming pool. Ya memang pakaian adanya begitu. Apakah ada yang mereka melakukan, mohon maaf, hubungan sesuatu yang sudah melanggar norma? Pada kesempatan itu tidak sama sekali ditemukan. Karena begitu polisi masuk, semua dikumpulkan di suatu tempat, langsung dilakukan tes urin. Sementara di ruangan-ruangan itu digeledah. Maka ditemukan alat kontrasepsi tadi adalah di tempat tertentu yang memang karena itu sudah ditinggal jadi tidak diakui apakah panitia menyediakan itu atau tidak. Nah ini menjadi PR kita bersama. Tetapi kita menghargai bahwa alat kontrasepsi berarti ada kesadaran bahwa tahu bahaya ini sebenarnya ada seks edukasi yang bersifat parsial, yang tidak utuh. Akhirnya seperti itu. Bagaimana mereka memaknai tubuh mereka, menghargai, bersyukur atas tubuh yang indah, tubuh yang sehat, itu dipersepsikan secara keliru, diaktualisasikan secara keliru. Nah ini menurut saya tema hari ini juga menyadarkan para orang dewasa di luar sana bahwa anak kita ketika berumur 19 tahun itu sudah dewasa, sudah mengerti baik dan buruk. Belum tentu. Bu Sri, ini menjadi edukasi untuk kita semua. Apakah ini bisa ditarik ke ranah hukum? Nah, mereka apa yang dilanggar? Kok sampai polisi sebegitu kuasanya masuk ke ruang privat? Ya. Jadi pada pukul 17, pukul 19.45 itu ada masyarakat yang menginformasikan kepada polisi bahwa saya terganggu, jalan menjadi macet, semua penuh dengan kendaraan. Ternyata begitu turun di sana sekitar sudah 150 orang. Bisa dibayangkan di dalam kompleks perumahan ada manusia segitu. Bertambah terus. Pada saat penindakan itu lebih dari 300, jadi antara 300 sampai 400. Karena ada juga sebagian yang sudah pulang meninggalkan tempat. Ada yang sudah masuk swimming pool. Jadi kenapa mereka masuk swimming pool itu? Karena dia habis mengkonsumsi miras. Jadi bersyukur juga kemarin itu tidak ada yang mencoba-coba menggunakan narkotika atau psikotropika. Bu Sri, itu kan laporan dari warga, tapi pemilik tempat tersebut tahu tidak bahwa ini akan ada ratusan remaja digunakan untuk apa pesta seperti itu? Tempat pasti itu, ada penjaga kan di sana kan? Ada penjaga. Tempat itu sesungguhnya memang dibuat untuk tempat syuting film, disewakan untuk gathering keluarga, untuk party keluarga, memang diperuntukkan untuk itu. Nah di sana ada satpam yang menjaga, satpam yang menjaga untuk acara apa? Temanku mahasiswa mau ulang tahun, nah sehingga datang yang seumur itu nggak tahu setelah polisi datang. Oh ada begitu di dalam, jadi kan dia pikirkan mengganggu privasi orang, jadi dia jaga ya di depan saja gitu. Jadi dijaga sama suara orang. Berisik itu tidak menjadi kejanggalan Bu? Tidak menjadi kejanggalan karena musik, house music dan live music, jadi kan wajar orang pestanya seperti itu. Tidak ada makanan ringan, tidak ada apa-apa, yang ada hanya minuman. Nah ini kan juga ketika mereka mengkonsumsi itu kan mengganggu tingkat kesadaran mereka, tumbuh kembang mereka yang tadi masih belum cukup matang. Ini banyak hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini yang membuat kita para orang tua jangan merasa fine-fine aja. Perlu peningkatan kewaspadaan kita bersama sehingga masa depan generasi kita arahnya jelas gitu. Jadi ini kemudian yang dilanggar kalau bisa kita garis bawahi adalah mengenai izin dan juga meresahkan masyarakat. Jadi perizinan seputar ini itu kan, saja, Bu Sri. ya betul. Perizinan ini andai kata ada tindakan berkelanjutan, katakanlah di situ ada transaksi obat-obat berbahaya selain minuman keras. Minuman keras ini pun kami cek. Minuman keras ini harganya tidak murah loh, mahal juga. Dari harga kalau range jualannya dari yang 150 sampai dengan 3,5 juta, termasuk jenisnya. Nah 50 ini dibeli berapa? Belinya yang 150 dibelinya 90, lalu yang dijual sampai 3,5 juta itu 1.000 atau 1.700.000. Nah bagaimana Polri menyikapi ini? Nah hanya kepada penyelenggaranya diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Karena memang dia... Tapi sudah 11 kali Bu, tidak ada jeratan hukum. Tidak ada. Karena ini memang tidak ada jangkauan hukum yang menyatakan orang having fun itu salah nggak sih? Nggak salah. Orang berpesta ini diselenggarakan mulai dari Oktober, November, Desember 2021 sampai hari kemarin, tanggal 4.
Ada anak di Juni. bawah umur nggak sih Bu? Tidak ada. Ini lengkap semua. Jadi screening mereka tahu batas hukum. Jadi mereka cukup cerdas meskipun mereka dalam usia muda. Nah ini kelebihan-kelebihan usia muda, naluri bisnisnya dia, tapi diekspresikan, diaktualisasikan secara salah. Nah ini barangkali lagi-lagi membutuhkan pengarahan siapa? Pengarahan ibu dosen. Ibu dosen. Nah kalau ditanya itu ya pengarahan siapa, nanti kita minta Ya, pencerahan pengarahan lah kita ya sama semua. Jadi Ustazah. persoalan hukum iya. final memang tidak ada yang dilanggar secara positif ya. Ada Hukum positif. kekosongan hukum di sana. Saya tidak mengatakan kekosongan hukum kalau dalam konteks ini. Oke. Beda dengan konteks LGBT. Ya, kalau dalam konteks ini saya tidak mengatakan kekosongan hukum karena mereka sebenarnya mencari kegembiraan. Mencari kegembiraan yang barangkali oleh orang-orang dewasa, oleh para pembuat kebijakan perlu dikreasikan bagaimana sih kegembiraan yang sehat. Nah ini dibutuhkan sensitivitas kita, dibutuhkan kreativitas kita para orang dewasa, para pembuat kebijakan, para pengelola bisnis dan usaha. Ternyata banyak loh, harganya nggak main-main loh. Ini berarti kalau uang ini bisa dikelola secara baik dan benar, ini menjadi potensi Iya. juga untuk Oke. negara. Nah itu nanti akan kita lanjutkan juga, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sri, kita nanti akan mohon pencerahan juga kepada Ustazah Yati begitu ya. Apa sebenarnya yang salah sih dengan anak muda kita? Apakah kemudian kurangnya pendidikan agama dari orang tua maupun sekolah ini juga berpengaruh? Usai jeda, kami akan hadir untuk Anda. Ya, kita lanjutkan lagi pemirsa Ustazah Yati. Jadi sebenarnya apa yang salah ya dengan anak muda kita sekarang ini? Apakah kemudian pendidikan agama sebegitu berpengaruhnya beda banget gitu ya antara zaman dulu sama zaman sekarang gitu Ustazah? Iya. Terima kasih Mbak Maria. Jadi Islam itu agama yang syamil dan kamil, lengkap dan sempurna. Ya, fenomena yang terjadi di masa sekarang ini, anak-anak kita bersyukur. Kita bersyukur alhamdulillah tantangannya tidak sedahsyat ini gitu ya. Akan tetapi Islam sudah mengantisipasi dari sejak awal. Itu pencegahan preventif itu sudah ada. Yang pertama, dari pemilihan pasangan aja Islam itu udah menyuruh kalau cari istri itu utamakan agama, fadfar bizatiddin. Karena anak itu intensitas dengan ibu itu sangat luar biasa. Dan kemudian faktor genetik sangat menentukan. Dan kemudian bukan hanya itu, juga faktor lingkungan. Dan seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ketika fenomena yang terjadi, apalagi orang tua sekarang juga mabok gawai juga, ya bisa jadi saya setuju memang mereka juga mungkin korban, kan kayak begitu. Tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tertohok rasanya sebagai seorang ibu dan juga sebagai guru dari para ibu. Ya, ibu-ibu itu sebenarnya punya sekolah. Kenapa? Karena anak-anak ini juga semakin pandai. Ya, ketika peserta didiknya sudah sampai meloncat ke era teknologi yang begitu tinggi, ibu-ibu juga wajib mampu. Ya, ibu tadi mengatakan bahwa kalau anaknya bermain gadget, ibunya juga jangan gaptek gitu. Jadi pasrah aja kan kayak gitu. Nah, seorang ibu punya rahim. Rahim itu tanda cinta. Jadi kadang-kadang orang tua begini, saya memberikan anak saya ini fasilitas itu tanda cinta. Ayah juga memberikan fasilitas itu tanda cinta. Bahwa harta tidak selalu membawa kebahagiaan. Bahwa sentuhan cinta itu lebih utama. Maka saya sering berkata pada ibu-ibu, kecil-kecil dulu kita tuh sering dipeluk sama ibu kita. Sekarang anak-anak sekarang tuh kasihan. Belanja saja mereka ditaruh di troli. Bareng-bareng dengan sembako itu. Ya, jadi betapa sentuhan ini, jadi betapapun dunia mereka begitu dahsyatnya. Jadi agama mengajarkan bahkan Dr. Abdullah Nasi Ulwan, ya ada 7 tugas kita sebagai orang tua terhadap anak itu. Di antaranya modal awal itu adalah pendidikan akhlak. Rasul pertama diutus, tantangannya itu dahsyat. Ya, bagaimana moral itu begitu hancur. Bagaimana para bapak itu membunuh anak-anak perempuannya. Bagaimana pergaulan laki-laki dan perempuan. Itu bagaimana seorang anak tiri boleh mengawini ibunya. Nah, inilah kehadiran Islam. Makanya kita sekarang sebagai orang tua, betul saya sadar bahwa ini adalah tohokan besar buat kita para ibu. Ya. Bahwa kita ini jangan nyaman dunia kita, bahwa kita sukses sebagai saya misalnya, bisa berdakwah di luar sana. Bagaimana dengan anak-anak saya? Kita juga ngeliat kok ibu bapak bisa tidur nyenyak ya, pukul 1:30 anak belum pulang loh. Nah itu Ustazah, apakah juga melihat bahwa kalau sekarang tuh nampak jelas ya ada penurunan pendidikan agama kepada anak? Betul. Yang pertama adalah kenapa begitu ya? Karena itu tadi
tantangannya sekarang, dulu zaman kita kalau pesantren itu ya udah pesantren, nggak ada di sana. Nah sekarang ini pesantren boleh boleh pakai HP tapi waktu tertentu. Nah itu artinya kan masih ada kesempatan gitu ya. Nah akan tetapi sampai kapanpun agama itu tetap menjadi modal dasar keselamatan. Agama itu tetap menjadi fondamen yang utama bagi kita dalam mendidik anak. Kenapa? Karena agama itu adalah mendidik hati. Seorang anak kita nggak bisa pantau 24 jam Mbak Maria. Iya, saya berkata bahwa kamu mama lepas ke perguruan ini untuk ilmu akademik. Tapi agama sudah cukup. Pertama sekali di dalam perut itu bagaimana orang tua diajarkan mendidik agamanya supaya cinta Al-Quran. Kemudian di rumah pengawasan, bahkan agama mengajarkan dari awal meskipun mereka bersaudara, tidur itu mesti pisah. Kalau kamarnya nggak ada dua, tempat tidurnya misah. Kalau tempat tidurnya nggak ada dua, selimutnya yang misah, itu bersaudara. Bersaudara. Seorang ayah kalau masuk kamar anak gadisnya ketuk dulu, itu anaknya. Jadi al-haya minal iman, malu mereka ya. Anak saya tuh pernah emosi ketika ayahnya langsung buka pintu, dia lagi, oh ini karena pendidikan Mbak. Jadi ketika anak kita tidak punya rasa malu, ya kembali lagi bagaimana malu itu bisa ditanamkan oleh orang tua sedini mungkin. Yang kedua pengawasan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, nak dimanapun kamu berada, mata mama ini terbatas. Tapi mata Allah, pengawasan Allah ya yang maha alim, yang maha mengawasi. Itu tentu sangat berarti buat mereka gitu. Jadi sekali lagi mari kita hidupkan hati mereka. Mari kita ajak mereka berdialog loh dengan kita. Ibu juga salah kalau anak lagi curhat ya mama dengerin, ya silakan. Loh nggak nyaman, coba kita ngobrol sama suami sambil megang HP Mbak. Tersinggung kan rasanya, Pak apa aku nggak cantik lagi ya? Anak juga begitu, tapi coba mata kita, ini adalah daya pikat. Sekali-sekali mungkin anak kita sudah nggak suka dirangkul. Tapi kalau anak perempuan masih mau dicium, peluk dan ciumlah dia. Kenapa? Allah mengajarkan pada orang tua untuk berhati-hati, dikecam dalam surah At-Tahrim. Iya. Jaga diri kita, diri dulu. Jadi orang tua yang mampu menjaga dirinya, dia akan mampu menjaga keluarganya dari api neraka. Wahlikum nar. Ya, ini kecaman buat orang tua. Yang kedua, pesan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Imam Nawawi menyatakan lemah ini ada 3. Lemah iman, lemah mental, lemah fisik. Ini kadang-kadang fisik oke ini tampilannya anak-anak usianya nggak sesuai dengan apa ya kondisi tubuhnya, kan tetapi asupan fisik cukup. Tapi kita tanya bagaimana dengan kebutuhan agama? Ya, kalau kita memang terbatas sebagai orang tua agama, datangkan guru agama. Ya, kemudian juga dasari bahwa anak kita ini kenal Robnya, kenal Tuhannya. Karena inilah yang membuat mereka itu punya kontrol. Punya kontrol, kenal Tuhan, kenal diri. Kenal siapa dirinya, seperti kata ibu tadi, nggak ada hukuman, nggak ada takzir ya. Kenapa? Mereka orang lain bisa marah, tapi orang tua tahap pendidikannya 0 hari sampai 7 tahun jadikan mereka seperti raja. Jangan banyak marah dengan anak kecil ya. Kenapa? Tapi maka sayanglah mereka, cintai mereka. Kemudian berikutnya, jadikan mereka itu sebagai tawanan. Nah ini makanya perintah sholat itu 7 diajarkan, 10 wajib. Kalau mereka enggak mau, agak keras sedikit. Nah yang berikutnya ketika mereka usia remaja, nah ini kayak temen. Kan kalau ngomong yang gak enak mereka lari, mereka cari kenyamanan di luar. Ya, zaman dulu kan kita nggak punya teman selain orang tua, selain teman-teman sekitar kita. Dulu tidak ada kenyamanan. Sekarang di rumah juga ada wifi, juga tempat lain juga ada wifi. Paling tidak di masa-masa ini yang tadi disampaikan ya, penanaman rasa malu pada anak ini penting. Nah tapi kalau kita lihat di Ustazah dan juga ibu-ibu sekalian, nampaknya sekarang banyak yang gak malu-malu ya untuk kemudian menunjukkan, mengekspresikan begitu ya kemesraan mereka di muka publik, bahkan juga pasangan sesama jenis. Ini kita lihat ada beberapa tayangan beritanya. Ini Anda bisa saksikan juga, sempat viral sebuah kafe di Jakarta Selatan karena diduga dijadikan tempat kumpul komunitas LGBT. Ini sedang diusut oleh pihak kepolisian. Dan juga ada beberapa video yang sempat viral juga di media sosial, begitu leluasanya begitu ya, mereka menunjukkan kemesraan di muka publik, tidak hanya pasangan muda-mudi saja, tapi juga nampak ada pasangan sesama jenis juga di sana. Nah, ini yang kemudian membuat kita miris juga begitu ya, mengapa hal ini begitu mudahnya kita lihat, tidak hanya kemudian kita lihat di media sosial saja, tapi kita juga bisa melihatnya di muka publik begitu Ustazah. Iya.
Itu makanya saya mengatakan bahwa manusia yang punya iman itu punya malu. Itu makanya malu itu separuh dari iman. Dan kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita ini adalah manusia yang sempurna. Tapi ayat berikutnya tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu bisa juga walaupun dia diberikan kesempurnaan dengan akal dan hati bisa terjerembab juga ke dalam jurang kenistaan. Kenapa? Karena pada sisi ini manusia berada antara ya ini akal sehat kemudian ada nafsunya. Pada sisi lain ya ada godaan iblis. Pada sisi lain ada keinginan untuk lebih baik. Kan begitu. Maka al-fujur dan takwa ini selalu bersanding. Nah makanya disinilah ketika seseorang merasa bahwa saya ini makhluk Tuhan. Ya. Bahasa-bahasa yang dikemukakan itu adalah bagaimana kita mengangkat derajat manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kamu punya hati, hidupkanlah hatimu. Walahum a'yunun, punya telinga, coba telaah mana yang benar. Punya mata, maka pandanglah sesuatu itu berdasarkan analisa yang sebenar-benarnya. Jadi mendidik itu adalah menghidupkan jiwa. Mendidik itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ya. Mbak Bebi, kalau melihat tayangan tadi, apa mungkin bisa disampaikan? Ya ini Mbak Maria ya, yang kita bahas ini kan luas sekali ya, banyak sekali aspek dan ada konsekuensi-konsekuensi yang tadi seperti Bu Brigjen sampaikan, misalnya dari segi hukum tidak sepenuhnya bisa dijerat karena siapa yang melarang orang untuk bersenang-senang. Jadi menurut saya ada banyak hal yang bisa kita breakdown begitu ya dari pembicaraan ini. Yang pertama kalau dari sisi saya sebagai psikolog tentu kita melihat bagaimana manusia itu ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin diapresiasi. Hampir seluruhnya kita dalam tahap-tahap kehidupan kita itu kekurangan semuanya gitu ya. Itu makanya bisnis jempol itu kan laris ya. Di Instagram, kalau saya boleh sebut nama ya, di Instagram, di Facebook. Bisnis jempol itu laku loh Mbak, kalau Mbak tahu itu dijual itu ya, sekian jempol harganya berapa gitu. Dan sebagian besar dari kita yang krisis pada pengakuan itu juga sangat mendambakan kalau postingan kita di like, di jempol, apalagi di komen. Apalagi oleh orang yang sedang kita tuju untuk memberi pujian kepada kita. Itu kan artinya kita sebetulnya krisis pada pengakuan itu ya. Krisis diterima, krisis diakui, krisis dihargai, krisis dipuji. Yang seharusnya itu dari dulu, dari kita kecil, itu di feeding, disuplai di rumah. Oleh kedua orang tua kita, yang laki dan yang perempuan itu. Sehingga rasa kecukupan kita akan pujian, akan penghargaan, akan penerimaan, akan persetujuan itu lengkap dari rumah, dari tokoh laki-laki dan dari tokoh perempuan. Sayangnya dalam banyak keluarga di Indonesia hal itu tidak sepenuhnya ada Mbak. Makanya kita masih tetap menemukan pasien-pasien yang umurnya di atas 60 tahun. Yang tetap masih membutuhkan postingannya dijempolin, di like, di love dan sebagainya. Ngapain kalau kita pikir ya, kalau kita kecukupan ngapain, masa itu penting sih? Nah sekarang dengan mereka membutuhkan pengakuan di depan umum seperti itu kan menampakkan betapa inginnya mereka dilihat. Lihat loh, ini saya loh, lihat saya, lihat saya. Saya keren, saya ganteng, saya cantik, saya menarik. Lihat nih, saya bisa mendapatkan pasangan, itu loh. Kebutuhan itu sangat besar dan sekarang itu di endorse dan dimagnify oleh keberadaan medsos, oleh keberadaan Internet of Things ya, yang membuat semuanya lebih cepat tersampaikan ke dunia luar gitu. Nah, salah satu yang penting dari pembicaraan malam ini menurut saya adalah bagaimana kembali kita menguatkan hubungan di dalam keluarga. Supaya anak-anak itu sejak kecil sampai remaja sampai gede pun sampai berpasangan pun kita mendapat pengakuan juga dari pasangan kita gitu loh Mbak. Keluarga. Iya. Kan banyak orang tuh nggak dapat pengakuan dari pasangannya sampai harus nanya, Mas kamu sayang nggak sih sama saya? Mas saya cantik nggak? Gitu ya. Tadi Bu Ustazah bilang kalau ditanya dia jawabnya sambil main HP, sambil apa. Jadi itu membuat dia merasa saya nggak terpenuhi keinginan saya, jadi saya harus cari di luar. Itu secara psikologi kalau begitu. Anda makan kenyang di rumah Anda kan nggak akan cari makan lagi di luar gitu kan. Iya kalau tadi kemudian sempat disinggung juga tidak ada unsur hukum yang bisa ditarik ke sana. Pertanyaannya kemudian bagaimana ya untuk menimbulkan efek jera kepada mereka. Nah nanti usai jeda kita tanya-tanya juga bareng Mbak Devi dan juga Bu Sri. Sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama Perempuan Bicara pemirsa. Bu Sri, kalau begitu artinya apakah hukuman sosial cukup menjadi efek jera bagi mereka? Apakah cukup? Itu juga jawabannya relatif, tergantung dari sudut mana kita memandang. Tapi saya ingin meluruskan semua pemberitaan
pemberitaan ini kan diarahkan ke sesuatu yang seksis. Kalau saya mengatakan ini sangat seksis sehingga menyerang gender tertentu. Nah, ini barangkali rekan-rekan pekerja media mohon mencermati ini. Kita harus melihat persoalan ini secara proporsional. Ya, benar ada orang yang mengadu, terganggu. Tapi terganggunya itu tidak saya langsung mengganggu, menghadang Anda atau merepotkan Anda, tidak. Tapi ada sebuah keramaian di situ sehingga saya tidak bisa lewat secara leluasa di jalan saya. Akhirnya menghambat saya masuk. Lumrah orang mengeluh. Tapi kan tidak sesuai juga dengan norma sosial misalnya Ya, berada di lokasi norma tersebut. sosial ada normanya sendiri. Norma sosial, sanksinya juga sosial. Norma hukum, sanksinya hukum. Kapasitas saya ini bicara soal hukum. Tetapi saya ingin mengajak kita semua memilah persoalan itu ketika dibawa ke sesuatu yang seksis, otak kita sudah langsung mengkreasikan, mengkonstruksikan bahwa pasti ada ini, ada itu, ada ini. Maka saya di sini ingin menjelaskan fakta apa sih yang ada. Orang senang-senang kok disalahkan, kok diganggu. Tidak ada yang salah dengan orang senang-senang. Nah, barangkali caranya apakah melanggar hukum? Sudah saya katakan bahwa dia tidak melanggar hukum. Satu-satunya kesalahan dari penyelenggara adalah tidak melakukan izin keramaian. Kalau ada izin keramaian, maka lalu lintas yang tadi stuck itu bisa diatur oleh pihak kepolisian, kan begitu. Nah, akan diatur, kalau diatur kan pasti tidak stuck. Lambat, rame, ya. Tapi tidak stuck. Nah, apa yang terjadi di Depok sama sekali tidak berniat atau berpretensi untuk membenarkan apa yang terjadi. Tetapi mari kita buka mata, mari kita meletakkan persoalan ini secara proporsional sehingga otak-otak kita yang tidak tahu fakta sesungguhnya tidak digiring ke hal-hal yang negatif. Akhirnya anak-anak yang tadi kita harus memperlakukan dia seperti menjadi korban dua kali oleh sikap kita. Ya, maka kita apa tidak yang mau seperti itu. apa yang dilakukan oleh kepolisian? Kepolisian melakukan pembinaan, itu batas intervensi yang bisa dilakukan oleh kepolisian. Pembinaan, bahkan saya mau pendekatan malu, menumbuhkan rasa malu. Contoh, bagaimana saya pribadi, usia saya sudah dewasa kok, dimintain KTP-nya, dicatat alamatnya, dicatat tempat tanggal lahirnya, bahkan nomor WA dan sebagainya. Lengkap lah pembinaan di sana. Inilah, maka dari itu mari para orang tua, kita adalah orang-orang yang diberi amanah. Demikian juga para pembuat kebijakan-kebijakan yang juga diberikan amanah, marilah kita lebih berkreatif untuk bagaimana ya mengkonstruksi, mengkreasikan tempat-tempat hiburan yang sehat. Pembinaan cukup Mbak Devi? Tentu saja ini harus gerak bersama, tidak mungkin ditimpakan tanggung jawabnya hanya pada satu institusi atau pada satu kelompok. Yang pasti yang perlu, menurut hemat saya yang paling perlu diwaspadai tadi adalah gawai ini. Kenapa? Karena sekarang dia menjadi rujukan. Anak-anak itu ketika tidak lagi bisa berkomunikasi dengan orang tua misalnya, rujukan pertamanya adalah ini. Nah, persoalannya dari lebih 40 tahun yang lalu, kenapa apa yang menarik itu apa dari media? Ketika sering dilihat, lalu kelihatannya ramai dibicarakan, itu yang disebut dengan istilah desentisasi atau normalisasi. Tidak heran kalau anak-anak itu tidak merasa bahwa itu salah. Kenapa? Yang dia lihat setiap hari yang muncul, yang pop up, yang kadang-kadang gini, jangan berpikir anak-anak kita yang berpikir kotor dengan mencari tayangan-tayangan jelek, tidak. Tapi beberapa tayangan-tayangan seperti pornografi misalnya, itu adalah bisnis yang memang sengaja dilakukan oleh penjahat-penjahat digital untuk mempengaruhi anak-anak kita. Harusnya seperti apa? Ya, orang tua 3J rumusnya. Jadi pastikan jarak antara satu aktivitas dengan aktivitas lain itu diatur. Main game, sholat, apa-apa, baru misalnya main ini lagi. Lalu jumlahnya, berapa banyak tayangan di sini yang harus dikonsumsi. Lalu kemudian jamnya, jangan sampai jamnya berlebihan. Nah, kalau asumsinya begini, tolong sebelum sampai 13 tahun jangan berikan kebebasan wifi di sini. Waduh, kalau sekarang sekolah daring ya Mbak? Lain. Sekolah daring, yes. Ketika misalnya Zoom atau apanya. Tapi ketika dia kan alasannya gini, oh biar cari bahan, saya dosen. Memahami satu materi aja butuh waktu. Jadi downloadkan 3J. tanpa tersambung dengan wifi. Tetap anak bisa tetap gaul dan sebagainya. Jadi pilihkan betul-betul menu gizi yang akan masuk ke kepala anak-anak kita kalau Jelas tidak mau di situ terlihat. Ya, oke. 3J tadi. Terima kasih Mbak Devi, Bu Sri terima kasih Mbak Baby, Bu Staza juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita singkat, tapi tadi paling tidak kita sudah dapat intinya apa ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Maria Segaf pamit, sampai jumpa.